Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hida. Saya adalah guru mata pelajaran Seni Budaya di kelas 10 SMA YPI Pulasari Limbangan. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang seni dan budaya. Dengan pembahasan ini, saya berharap anak-anak bisa memahami apa itu seni, apa itu budaya, dan apa kaitannya antara seni dan budaya. Selain kaitan antara budaya dan seni, diharapkan anak-anak juga memahami kaitan antara budaya dengan keagamaan dan budaya dengan pendidikan. Untuk materi selanjutnya, kita simak video berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang seni. Ya, seni adalah bidang atau sebagai jalan seseorang untuk menyampaikan pesan dari hati atau ungkapan perasaan yang dikemas dalam bentuk suatu karya, baik benda ataupun semacamnya, dengan menonjolkan unsur keindahan. Pembuatan suatu seni juga memerlukan banyak hal yang nantinya akan membentuk satu keindahan yang diinginkan. Kemudian budaya. Budaya adalah cara pandang atau hidup, bahkan bisa disebut dengan cara keseharian sekelompok orang untuk melakukan suatu hal yang sudah menjadi ciri khas daerah mereka atau suatu kegiatan yang memang sudah menjadi jati diri. Ya. Semisal budaya Sunda, ya berarti menonjolkan budaya Sunda ya. Budaya juga bisa diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya juga bisa berubah seiring berkembangnya zaman dan faktor lainnya. Ya, dengan istilah pergeseran budaya. Pasti kalian pernah mendengar istilah ini kan? Unsur-unsur budaya. Secara global, unsur-unsur budaya itu ada 7. Walaupun sebenarnya unsur-unsur budaya itu banyak ya. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa itu sistem perlambangan manusia baik lisan ataupun tulisan untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, baik lisan, tulisan, ataupun bahasa isyarat, manusia akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, hingga tubuh manusia. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan bertujuan untuk memudahkan dan mencapai tujuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat tersebut. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sistem ini dibutuhkan manusia karena manusia punya kecenderungan untuk berkelompok, membentuk keluarga, dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar. Nah, sistem organisasi kemasyarakatan ini seperti orang-orang Batak gitu ya. Biasa ada marga gitu. Yang keempat, sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan fungsi memenuhi kebutuhan manusia. Bisa meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian dan perhiasan, makanan dan minuman, tempat berlindung dan perumahan, dan alat-alat transportasi. Kalau misalkan alat produksi seperti coet dan mutu. Alat musik daerah. Nah, yang kelima ini sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencaharian. Mata pencaharian adalah suatu usaha yang dilakukan sekelompok orang atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya berburu, meramu, bertani, dan beternak. Kalau seseorang itu hidup di pantai, maka mata pencahariannya biasanya adalah nelayan. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi adalah suatu sistem di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya.
Religi dibutuhkan manusia terutama untuk menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang sulit diterima akal. Religi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya. Contohnya, agama, aliran kepercayaan. Nah, beberapa budaya juga sangat dipengaruhi oleh agama ya. Seperti di kita kan banyak ya budaya-budaya yang sudah terbaharui oleh agama Islam. Yang ketujuh, sistem kesenian. Nah, ini yang masih ada hubungannya ya di pelajaran kita tentunya. Kesenian adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia. Contoh seni suara, seni sastra, seni rupa, dan lainnya. Sekarang kita mulai membahas tentang hubungan budaya dengan seni. Dalam sebuah seni ada nilai budaya. Dan budaya menghasilkan sesuatu yang indah atau seni yang dapat berupa seni tari, seni musik, dan seni lainnya. Kemudian hubungan budaya dengan agama. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan. Keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam apabila ada perubahan ya. Baik agama ataupun budaya pada dasarnya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan terarah. Nah, jadi dalam kehidupan kita setiap perilaku kita diusahakan agar sesuai dengan norma yang berlaku, budaya yang berlaku, terutama dengan ajaran agama kita ya. Walaupun agama dan budaya ini memiliki hubungan ya, tapi ada bedanya. Perbedaan yang paling signifikan antara budaya dengan agama, yaitu kalau agama ini berasal dari Tuhan ya, yang dibawa oleh manusia pilihan, utusan Rasul, sementara budaya buatan manusia atau hasil pemikiran manusia. Sekarang hubungan budaya dengan pendidikan. Untuk mentransfer nilai-nilai budaya atau cara yang paling efektif dalam mentransfer nilai budaya adalah dengan cara proses pendidikan, karena keduanya sangat erat hubungannya ya. Nah, setelah materi, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah 1. Catat materi tadi di buku masing-masing, disingkat aja atau dirangkum. Kedua, menjelaskan pengertian budaya. Ketiga, menjelaskan pengertian seni. Yang keempat, jelaskan kaitan antara budaya dan seni dan sebutkan contohnya. Yang kelima, analisa dan tuliskan pendapat kalian tentang budaya K-pop. 6. Sebutkan contoh budaya yang berubah di masa pandemi COVID-19 ini ya. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini memang merubah banyak hal ya, termasuk budaya juga. Tulis jawaban di buku, lalu foto dan kirimkan ke WA Ibu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugasnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.